Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparman dari kelas Manajemen H Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen dalam perspektif Al-Quran dan Hadits. Kenapa sih manusia membutuhkan manajemen? Kalau menurut saya, karena manajemen sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu manajemen waktu, manajemen keuangan, dan umumnya manajemen kehidupan lainnya. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia itu ada. Manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen. Banyak yang belum tahu tentang pengertian manajemen. Nah, manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara, yaitu mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 5. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi akal pada manusia untuk berpikir. Segala sesuatu yang ada di dunia merupakan ayat kauniyah yang menimbulkan penyadaran bagi manusia yang mau berpikir. Segala sesuatu di alam yang tercipta seimbang mengilhami manusia untuk mencontohnya demi kemaslahatan hidupnya seperti memanage sesuatu. Allah yang Maha Rahman tidak melepaskan manusia begitu saja dengan pikirannya tanpa petunjuk pasti, tetapi Allah selalu memberi bimbingan melalui Rasul-Nya untuk suatu kaum agar mendapat kemaslahatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran dan hadis Nabi tidak menyebut hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci. Tetapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya?
Karena sesungguhnya manajemen telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam seperti fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Bahkan Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang keterampilan, kepemimpinan, dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.